Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada bulan yang baru ini kita bisa hadir di tengah-tengah untuk kita bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian bahwa saat masuk ke hadirat. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yeah.
hingga saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyelamatkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami ya Bapa. Bila pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi layak di hadapanmu Tuhan, dan berkenan di hadapanmu ya Bapa. Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Bila semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jika ada kuasa roh jahat ingin mengganggu kami Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus saja yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Kita mau angkat pujian kita, kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami bait kudus-Mu Tuhan.
tebus, kita tetap terus merasakan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bahwa kami mau menyatakan bahwa Engkau aja Tuhan dalam kehidupan kami. Di setiap ucapan kami, di setiap perbuatan kami, di setiap langkah kami, hanya Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namamu, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung batu membawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung batu membawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya ya Bapa, Engkaulah menjadi apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan Ya, sendiri Yesus. Tuhan. Sebab itu Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Biarlah apa yang boleh kami bawa saat pagi hari ini, pujian, persembahan kehidupan kami semuanya, biarlah boleh berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan siapkan hati kami, akan diisi melalui kebenaran firman Allah yang boleh membentuk karakter kami, yang mengubahkan sifat kami Tuhan. Sebab itu Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pemakaian secara khusus Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan,
Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin tanah hati kami. Kami mau beri tanah hati yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Tuhan, minggu yang baru, bulan yang baru kita awali dengan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bertema kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua merasakan kasih setia Tuhan dan kasih setia Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita baca kasih setia Tuhan di dalam Alkitab berulang kali dikatakan kasih setia Tuhan. Nah, sebenarnya kasih setia Tuhan yang dimaksud di Alkitab itu artinya adalah kebaikan, cinta kasih dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan ciptaannya. Nah, itu kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tuhan selalu mengaruniakan, memberikan kasih setianya kepada kita semua ciptaannya. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan ya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan kita semua. Jadi kasih setia Tuhan itu sebenarnya spesifik maknanya untuk kita ya. Mari kita lihat yang pertama di dalam Mazmur 32 ayat 10. Kita lihat Mazmur 32 ayat 10. Mazmur 32 ayat 10, mari kita baca. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Puji Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu secara spesifik bermakna membebaskan dari musuh dan masalah. Tadi kita baca, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Jadi sebagai orang percaya, orang benar, ya, kita selalu dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Amin. Ya, kasih setia Tuhan itu selalu melingkupi hidup kita. Sebagai orang percaya meskipun ada masalah ya, sekalipun banyak masalah, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu menyertai kita, membebaskan kita, menguatkan kita sekalipun ada begitu banyak permasalahan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu melindungi dan mengelilingi kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat Ayub 10 ayat 12. Kasih setia Tuhan secara spesifik tadi yang pertama membebaskan kita dari musuh dan melindungi kita di saat kita dalam permasalahan. Yang kedua Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Puji Tuhan, kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Yang kedua, kasih setia Tuhan secara spesifik bermakna untuk menjaga nyawa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup sehat sampai hari ini ya, sebagaimana kita ada hari ini. Nah, itu bukan semata-mata karena kita pandai menjaga kesehatan, kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat atau vitamin-vitamin atau kita melakukan gaya hidup sehat. Memang itu penting, tetapi
Yang lebih penting adalah kalau kita sehat, kita diberkati, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa beribadah. Itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Amin. Semata-mata karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kita yang hebat menjaga nyawa kita. Bukan karena kita punya bodyguard dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi semata-mata karena kasih setia Tuhan menjaga nyawa kita. Puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kasih setia Tuhan. Mazmur 119. Mari kita lihat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 41. Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ayat 76. Kita lihat ayat 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Ayat 88. Ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Ayat 124. Kita lanjut ke ayat 124. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 149. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Dan ayat 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu ya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini ya. Kita lihat bahwa kasih setia Tuhan itu membangun kehidupan spiritual kita. Membangun kehidupan rohani kita. Jadi kasih setia Tuhan itu memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Tadi kita baca hidupkan aku sesuai dengan kasih setiamu sehingga aku bisa hidup sesuai dengan peraturan-peraturanmu, titah-titahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan itu selalu melingkupi hidup kita. Supaya apa? Kehidupan rohani kita terus terbangun. Ya. Kita akan mampu hidup sesuai kehendak Tuhan karena kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Dan yang keempat ya, kita lihat Mazmur 25 ayat 7. Kalau kita lihat di Mazmur itu banyak sekali ya ditulis tentang kasih setia Tuhan ya. Dan masing-masing punya makna yang berbeda. Jadi maknanya masing-masing spesifik. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat ya, kasih setia Tuhan itu memampukan kita untuk menang terhadap dosa. Amin. Memampukan kita untuk menang terhadap dosa. Kasih setia Tuhan itu yang mengampuni kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita menang terhadap dosa-dosa kita. Sehingga kita setiap hari menang terhadap dosa, setiap hari menang terhadap segala hal-hal yang buruk. Dan semakin hari kita menjadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Dan yang kelima, kasih setia Tuhan. Kita lihat pasal 89, Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 29. Mazmur 89 ayat 29. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu jaminan bagi kita bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Amin.
Jaminan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Jadi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Itu artinya adalah jaminan bahwa semua janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara-saudari nantikan digenapi dalam hidup kita? Percayalah kasih setia Tuhan, ya. Itu adalah jaminan bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan bagian kedua, kita lihat sekarang kasih setia Tuhan itu sifatnya bagaimana? Sementara atau hanya terbatas untuk hal-hal tertentu atau bagaimana, ya? Mari kita lihat yang pertama, kasih setia Tuhan itu sifatnya berlimpah-limpah. Ya, mari kita lihat Nehemia 9 ayat 17. Nehemia 9 ayat 17. Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah keras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, ya. Nah, saat itu orang Israel, ya, melupakan Tuhan, ingin kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan Allah itu yang sudi mengampuni sebab Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikian juga dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, sekalipun kita masih sering jatuh di dalam dosa, sering masih tidak taat akan firman Tuhan, tetapi Allah itu kasih setianya berlimpah dalam hidup kita. Mari kita menghargai kasih setia Tuhan. Sekalipun kasih setia Tuhan berlimpah-limpah, bukan berarti terus kita hidup di dalam dosa. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan itu sifatnya tidak terbatas. Mari kita lihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 11. Mazmur 103 ayat 11. Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, setinggi langit di atas bumi. Seberapa tinggi langit itu tidak terbatas, ya. Begitu juga dengan kasih setia Tuhan, itu tidak terbatas dalam hidup kita. Jadi artinya apa? Kasih setia Tuhan itu bisa melingkupi keluarga kita, keluarga kecil kita, bahkan keluarga besar kita. Kasih setia Tuhan itu bisa mengcover, melingkupi, melindungi pekerjaan kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan kasih setia Tuhan itu dapat melindungi kita mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu kekal, ya, tidak berkesudahan. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, sepanjang umur hidup kita. Ya. Kalau kasih cinta orang tua, anak, keluarga, pasangan, orang-orang di sekitar kita itu terbatas sampai usianya berakhir. Setelah usianya berakhir ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kasih setia Tuhan, Allah yang kekal itu mengaruniakan kasih setianya yang kekal. Puji Tuhan. Dan yang keempat, kita lihat
pasal 103, Mazmur 103 ayat 4. Mazmur 103 ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan itu ya, itu selalu memahkotai hidup kita ya. Kasih setia Tuhan itu sifatnya selalu memahkotai ya. Berarti mahkota itu kan suatu kehormatan ya. Mahkota itu kan menunjukkan suatu kehormatan. Artinya selalu ada ya. Begitu juga dengan kasih setia Tuhan. Dia selalu mengikuti kita ya. Bahkan tadi dikatakan Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Jadi hidup kita ini akan selalu dilingkupi dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan baik kenapa saya sakit? Kalau Tuhan baik kenapa masalah keluarga saya enggak selesai-selesai? Kalau Tuhan baik kenapa pekerjaan saya atau kenapa saya harus berhenti dari pekerjaan? Kenapa sulit mencari nafkah dan lain sebagainya. Sekalipun banyak masalah, tetapi Tuhan itu tetap akan menunjukkan kasih setianya. Dia akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya bahkan di masa-masa yang sulit. Mari kita belajar dalam segala keadaan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Di saat keluarga kita penuh masalah, kita lihat kebaikan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan sedang ingin menunjukkan di saat banyak masalah justru keluarga itu bersatu, berdoa, bersatu hati. Nah itu Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Tuhan mau keluarga itu semakin kompak, semakin bersatu, semakin mengandalkan Tuhan. Ya, di saat kita tidak ada pekerjaan, kita semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin berjuang, mencari ide-ide yang baru, mencari jalan yang baru. Nah itu kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan ingin melatih kita menjadi orang-orang percaya yang semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Ya, puji Tuhan, itu sifat kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan itu baik ya, kasih setianya itu selalu berlimpah, tidak terbatas. Selama-lamanya kasih setia Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan Tuhan itu selalu baik, kasih setia Tuhan itu selalu baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita sekarang bagian yang terakhir meresponi kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu sudah ditunjukkan berlimpah dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu spesifik melindungi kita, menjaga kita, mengampuni dosa-dosa kita, membangun kehidupan rohani kita atau spiritual kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu membuat kita, memampukan kita untuk menang terhadap dosa. Nah sekarang bagaimana caranya kita meresponi kasih setia Tuhan. Ya. Jadi kita sudah menerima banyak kasih setia Tuhan, kita terus mengalami kasih setia Tuhan. Bukan berarti terus kita enak-enak saja hidup dalam dosa, enggak berdoa, enggak beribadah. Ya kan kasih setia Tuhan selalu ada. Ya, bukan seperti itu tentu saja ya. Mari kita responi kasih setia Tuhan itu dengan cara yang tepat. Nah, mari kita lihat Mazmur 136. Mazmur 136. Mazmur 136. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca judul perikopnya, kasih setia Allah kepada orang Israel. Ayat 1 saya baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca satu perikop ini ayat 1 sampai 26 itu diakhiri bagian B semuanya ditulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di ayat 26 di ayat terakhir bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya. Dari ayat 1 sampai 26 itu
dituliskan bagaimana pertolongan atau kasih setia Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, Dia yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dan seterusnya. Ya. Dan di ayat pertama dan ayat terakhir ditulis bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan? Yang pertama dengan bersyukur. Ya, mari kita belajar bersyukur, mengucap syukur. Kalau kita dalam keadaan sehat dan ada uang, relatif mudah untuk mengucap syukur. Benar ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi di saat kita sakit, tidak sehat dan tidak punya uang. Nah ini tantangan untuk kita ya, apakah kita masih bisa bersyukur ya? Mungkin kita sakit tapi kita punya asuransi, kita punya dana cadangan untuk berobat, kita punya fasilitas untuk berobat. Nah mungkin kita masih tidak terlalu stres ya. Tapi kalau keadaan sedang tidak sehat, sakit, gak sembuh-sembuh, terus gak ada uang lagi gitu ya, atau bahkan gak ada pekerjaan atau pekerjaan sulit. Nah ini apakah kita tetap bisa mengucap syukur ya. Saat kita punya banyak teman, ada support system di sekitar kita ya. Nah, mungkin kita menghadapi apapun kita kuat ya, kita bisa. Ya, kita mungkin tidak stres. Tapi di saat mungkin orang-orang di sekitar kita Tuhan izinkan meninggalkan kita, ya, apakah kita masih tetap bisa bersyukur ya. Ingat kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita meresponinya ya. Mari kita belajar bersyukur di keadaan atau di tahun-tahun, di masa-masa yang sulit saat ini. Baik secara perekonomian dan lain sebagainya. Keadaan sulit, tapi mari kita belajar tetap bersyukur. Mengucap syukur baik melalui perkataan bibir kita, pikiran kita, hati kita, bahkan perbuatan kita ya. Bukan hanya kita, iya saya bersyukur kok, saya bersyukur, tapi dalam hati kita ngomel, pikiran kita tuh masih rasanya mau protes sama Tuhan ya, mau protes dengan orang-orang di sekitar kita. Itu sia-sia. Tapi mari kita belajar bersyukur ya. Ingat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu melimpah dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mau belajar bersyukur ya, dalam segala keadaan kita bersyukur. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana meresponi kasih setia Tuhan? Kita lihat Mazmur 26. Mazmur 26. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya. Yang kedua, bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan. Ya, mari kita belajar. Fokus kita tadi dikatakan mataku tertuju kepada kasih setiamu. Ya. Mari kita belajar memfokuskan hidup kita ya. Fokus utama kita adalah kepada Tuhan ya. Saat sehat, saat ada uang, saat semua keadaan baik-baik saja, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Di saat keadaan sulit atau di saat sakit, di saat banyak masalah, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan ya. Di saat fokus utama kita kepada Tuhan, maka semuanya akan terasa lebih ringan ya. Bukan saat kita melihat Tuhan kemudian masalahnya langsung selesai. Enggak, masalah itu Tuhan izinkan seringkali tetap ada seumur hidup kita ya. Kita enggak akan pernah lepas dari namanya masalah. Tetapi saat mata kita tertuju kepada Tuhan, permasalahan di dunia itu akan tampak lebih ringan dibandingkan
Jika kita hanya fokus ini masalah A, masalah B, masalah C, penyakit A, penyakit B, penyakit C dan terusnya. Dan kita akhirnya melupakan Tuhan. Masalah itu semakin kelihatan besar. Dan kita akhirnya lupa Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada kasih setia Tuhan, kita punya iman, punya pengharapan. Oh enggak, saya percaya kasih setia Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Saya percaya sekalipun sekarang saya punya masalah, tapi saya percaya. Nah ini kasih setia Tuhan kalau kita responi dengan benar, maka kita akan menjadi semakin lebih kuat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir ya, Mazmur 89 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan? Menyanyikan ya. Jadi artinya kasih setia Tuhan itu kita hidupi, kita ucapkan ya. Kasih setia Tuhan tadi dikatakan menyanyikan kasih setia Tuhan dan memperkenalkan turun temurun. Nah ini sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, opa, oma, om, tante, itu kita perlu menjadi teladan ya bagi anak cucu kita. Kita harus menjadi teladan bahwa kita percaya kasih setia Tuhan, menyanyikannya, menghidupinya, mempercayainya. Maka itu akan dikenal oleh anak cucu kita. Tadi dikatakan memperkenalkan secara turun-temurun. Ya. Kalau orang tuanya percaya, setia, berharap kepada Tuhan, selalu percaya kasih setia Tuhan. Nah itu dia akan menjadi teladan bagi anak cucunya. Dan akhirnya anak cucunya juga mempercaya itu dan menghidupinya. Ya, itu meskipun kita tidak punya hak 100% ya dengan anak cucu kita. Karena anak begitu dewasa mereka punya kehidupan dan pilihan hidup sendiri. Tapi orang tua ya, ajaran yang terbaik orang tua untuk anak cucunya adalah melalui keteladanan. Ya, karena anak-anak itu melihat dan mencontoh. Kalau orang tuanya rajin beribadah, rajin berdoa, suka mengucap syukur, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya maka anak cucunya juga akan lihat. Dan mereka juga akan merasakan, oh orang tua saya setia kepada Tuhan. Wah diberkati Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih setia Tuhan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Nah mereka akan melihat bukti dan mereka akan percaya dan melakukannya. Oleh karena itu mari kita semua Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar meresponi kasih setia Tuhan dengan tepat ya. Jangan sia-siakan kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini Lihat Salib Tuhan Berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar tanda dosa besar di sana. Tuhanku telah mati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku datang pada salib itu,
firman Allah yang mengingatkan kami kembali bagaimana kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Ada hal-hal yang kami sudah dengar dari kebenaran firman Allah, bahwa kasih karunia Allah yang menuntun hidup kami itu sangatlah berarti di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, ingatkan kami, lewat kami menyadari bahwa kami, oh Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah. Maka ucapan syukur itu terus akan keluar dari hidup kami, akan membuat kami hidup makin benar di hadapan Allah, bahkan membawa damai sejahtera dalam seisi rumah tangga kami. Bahkan persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami akan mampu dan sanggup karena kami tahu ada kasih karunia Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, Saudari Priska Jianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Pakai dia dalam hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Bahkan sebentar kami juga akan diberkati lewat perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari, kami mengakui, oh Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela mati buat kami, sehingga kami punya harapan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Kami menjaga, memelihara keselamatan yang kami terima daripada-Mu. Kami tidak akan beranjak apapun alasannya dalam hidup ini. Kami akan tetap setia kepada-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Berkati sebentar kami semua, lewat perjamuan suci kami diberkati. Baik Tuhan, segala apapun penyakit-penyakit yang mengganggu dalam tubuh, persoalan apapun, kami yakin Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas. Mari saudara-saudari semua berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum perjamuan Tuhan tidak benar, justru kutuk di situ akan turun. Tetapi kami yakin kalau kita makan dan minum dengan benar, maka berkat Allah akan turun atas kita yang percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Jangan dimakan dulu, saya akan membacakan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya tubuh-Mu itu, oh Tuhan, dikorbankan karena hidup kami. Karena kami percaya tubuh Yesus dipecahkan karena kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Jangan diminum dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan darah-Mu menyatu dengan darah kami. Karena kami percaya darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan.
untuk korban-Mu yang luar biasa. Kami tidak dapat balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup ini boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebagai tanda kami membalas kasih-Mu, hidup kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai tanda kami membalas kasih-Mu, kami hidup sesuai firman Allah, karena kami ingin membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin kami sudah diberkati lewat perjamuan Tuhan yang kami sudah laksanakan pagi hari ini. Kiranya berkat Allah tetap turun di atas setiap jemaat-Mu. Khususnya kami berdoa untuk jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada, yang karena keadaan belum bisa datang bersama dalam ibadah di gereja, sehingga ada ibadah online ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua, berikan kesempatan untuk bergabung kembali dalam ibadah bersama di gereja dengan iman bahwa Tuhan akan selesaikan segala persoalan. Tuhan akan menjamak sakit penyakit yang mengganggu tubuh, sehingga tidak dapat beribadah bersama. Segala hal-hal yang kami khawatirkan, kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau jamak. Kalau ada jemaat yang sedang terganggu sakit penyakit yang seringkali datang mengganggu tubuhnya, di dalam nama Yesus lepaskan Tuhan dari segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kami serahkan dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Ibu Yuli, sehat-sehatkan terus Tuhan. Jagai mereka dalam hadirat Tuhan, sehingga mereka juga bisa beribadah kembali bersama kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kesukaran keuangan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi di pekerjaan, ada omset yang belum terpenuhi. Tuhan, Engkau tolong mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi, kesukaran, kesulitan yang dihadapi, dalam nama Yesus, Engkau yang menolong. Baik sekolah mereka Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa jemaat yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan damai sejahtera dalam kebahagiaan rumah tangga. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Baik Tuhan, yang sedang berpergian keluar kota, yang akan berpergian keluar kota, karena ada tugas-tugas dalam pekerjaan, baik ke luar negeri kemanapun, Tuhan tolong mereka, lindungi pulang pergi dengan selamat, sehingga semua terlindungi karena Tuhan. Hamba juga berdoa ibu-ibu yang sedang mengandung bayi bersama ibunya sehat. Engkau kiranya berikan mereka kesehatan pada waktu melahirkan, normal diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan rumah tangga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkati rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang diambang kehancuran. Tuhan tolong pulihkan keadaan rumah tangganya, hubungan anak orang tua, suami istri dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sedang persiapan untuk berangkat ke luar negeri karena untuk bekerja. Tuhan tolong dia juga. Tolong Tuhan, Engkau sanggupkan dan mampukan sehingga ada kekuatan baru menyertainya, bahkan pemulihan yang datang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas LCD, bahkan hamba-Mu Saudari Priska yang sudah melayani firman Allah. Berkat Allah turun atas mereka semua.
Tangan-tangan yang memberi juga untuk pekerjaan Allah. Mungkin mereka, oh Tuhan, mentransfer atau mengantar apapun yang sudah dibuat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, para donatur gereja, bahkan mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berikan keselamatan, keamanan, ketenangan di dalam nama Yesus. Dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, bahkan ketua RT, RW, lurah, camat di komplek kami, Permata Buana, berkati mereka juga. Seluruh komplek ini yang ada di sekitar kami, mereka juga diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja seperti biasa jam 8 pagi. Tuhan memberkati.